Segera Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Membuka wawasan, mencerdaskan di era digital. Dialog Literasi Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Literasi Digital untuk edisi hari Selasa, 4 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, media sosial kini telah menjadi ruang utama masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat hingga mengikuti berbagai isu politik yang berkembang. Hanya dalam hitungan detik, sebuah unggahan ini bisa menyebar luas, mempengaruhi opini publik, bahkan memicu perdebatan yang panjang. Di sisi lain juga pendengar, tidak sedikit pula komentar yang dikemas dalam bentuk sindiran tajam atau sarkasme yang mengundang gelak tawa, tetapi juga berpotensi melukai dan memperkeruh suasana. Lalu bagaimana kita sebenarnya membedakan antara eufemisme yang bertujuan memperhalus penyampaian pesan dengan sarkasme yang digunakan sebagai bentuk kritik? Sampai sejauh mana juga keduanya mempengaruhi cara masyarakat memahami informasi politik di media digital? Untuk itulah, hari ini kita akan membahas bersama dalam Dialog Literasi Digital siang hari ini dengan tema eufemisme dengan sarkasme dalam komunikasi politik di media digital. Untuk mengupas tema pada hari ini, pendengar telah hadir di studio ada Bapak Aminul Latif SEMPD, selaku Widya Bahasa Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Mbak Alvina. Gimana kabarnya hari ini Pak Amin? Alhamdulillah, mudah-mudahan terasa sehat, segar, dan juga lancar selalu. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak ya telah hadir pada hari ini di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan juga pendengar, selama 1 jam ke depan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang serta live chat RRI Digital. Ini Pak Amin, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita pada hari ini, mungkin masih banyak pendengar Pro 1 ini yang belum begitu familiar dengan kedua istilah eufemisme dan juga sarkasme. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana komunikasi di dunia politik, khususnya di media digital, kita banyak menemukan sesuatu yang kadang-kadang itu membuat kening kita berkerut, karena ada berbagai pernyataan atau juga ungkapan bahasa yang kita perlu kaji sebenarnya ini apa. Nah, salah satu hal yang menarik yaitu eufemisme. Jadi kalau kita melihat eufemisme itu bagaimana penggunaan bahasa yang lebih diperhalus, yang sebenarnya agak samar-samar dan juga memanai arti yang masih tersembunyi. Dan biasanya itu dilakukan kepada hal-hal yang mungkin agak kurang populer di masyarakat. Jadi kata-kata atau bahasa ungkapan tersebut dimanfaatkan oleh penguasa untuk menggunakan kata-kata eufemisme. Nah, sementara kalau sarkasme ini juga mungkin efek dari ungkapan-ungkapan dari masyarakat, bagaimana menyampaikan pendapat yang selama ini mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, tapi karena mungkin efek tindak lanjut daripada inisiatif atau juga usulan dari masyarakat itu tidak tersampaikan atau juga tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat menyampaikan ungkapan bahasa itu yang agak kasar, sarkasme. Jadi ini dua kata yang sebenarnya agak bertolak belakang. Di satu sisi dihaluskan, di satu sisi dikasar-kasarkan. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita Pak Amin, apakah masyarakat ini juga sering menggunakan eufemisme dan sarkasme tanpa kita sadari? Ya, kalau kita perhatikan seperti di rumah tangga kita saja. Ada orang yang menyebut khusus untuk pembantu rumah tangga itu sebagai pembantu rumah tangga. Ada juga kalau yang agak kasar babu, tapi ada juga yang menyebut itu asisten rumah tangga. Nah, biasanya pemakaian kosakata itu juga akan memperhalus pekerjaan sesuatu aktivitas profesi. Sama seperti kalau kita perhatikan di masyarakat, ada perbuatan mungkin yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, seperti pekerja seks
komersial, Iya. itu menjadi profesi. Padahal dulu menjadi WTS, Iya. kita juga itu. Nah, ini di lingkungan masyarakat juga kadang-kadang apakah ini sesuatu yang baik atau tidak? Itu sering bertanya-tanya juga karena kosakatanya juga baik. Nah, itu gitu kan. Ya. Oke, kalau kita melihat di media sosial sekarang, hampir setiap hari ini banyak sekali Pak. Kita masuk ke politik ini Pak ya sedikit. Iya, Pak, iya. Perdebatan politik baik di X, Instagram, TikTok, bahkan kolom-kolom komentarnya. Mengapa media digital ini Pak menjadi ruang utama komunikasi politik? Ya, tidak bisa kita pungkiri, dulu komunikasi itu tatap muka. Jadi seseorang yang akan menyampaikan pendapat dan direspon itu biasanya itu dalam lingkup yang kecil, langsung bertatap muka dan biasanya itu waktunya sangat terbatas. Nah, perkembangan massa dari tatap muka menjadi media cetak, media massa yang kita lihat bisa juga media cetak atau majalah itu yang agak menyebar lebih besar. Dan sekarang media itu menjadi lebih besar lagi, lebih kompleks lagi, dan juga lebih waktunya juga itu bisa kita katakan 24 jam. Nah, jadi kosakata, bahasa-bahasa yang digunakan di media digital itu sekarang itu begitu cepat direspon oleh masyarakat. Sesuatu yang baik juga cepat direspon, tapi sesuatu yang kurang baik juga cepat direspon. Iya. Apalagi yang negatif Pak ya. Apalagi yang naiknya cepat sekali kalau sekarang. Betul. Kalau di ini kan disebutkan bahwa karakter media digital ini mendorong penggunaan bahasa yang padat, manipulatif, bahkan juga agresif Pak. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya. Dalam jurnalistik itu ada sesuatu yang kalau kita membuat berita itu ada sesuatu yang menarik yang harus diangkat. Nah, di media digital itu karena kepadatan beritanya, orang harus mengambil satu tag kata yang kira-kira itu orang menjadi tertarik, provokatif. Misalkan saja, contoh paling kecil, kalau ada orang yang banyak mengumbar janji dan itu hanya diucapkan dalam lisan saja tanpa dilakukan, itu sekarang kata omon-omon sudah menjadi sesuatu yang menarik. Yeah. Jadi orang sudah tergambar kalau itu diceritakan omon-omon, wah ini biasanya janji-janji saja. Nah, itu cepat sekali itu. Jadi media digital itu sekarang mengambil inti dari inti. Seperti kalau mau menyampaikan suatu keadaan di lingkungan yang maksudnya tidak kondusif dan itu juga bermasalah dengan lingkungan, orang tidak menyampaikan sesuatu tempat itu dengan tempat yang maksudnya yang pasti, tapi dengan sindiran-sindiran. Seperti kata konoha, itu benar-benar orang menginspirasikan atau sesuatu itu di mana. Tapi inti ceritanya itu benar. Nah, itu gitu kan. Itu berarti masuk ke sarkasme Pak ya? Ya, seperti kalau kita perhatikan itu ucapan-ucapan sindiran yang sebenarnya ada sejarahnya. Jadi kalau kita mau rujuk, konoha itu sebenarnya ada cerita desa di Jepang yang desa itu terpencil dan itu tidak diketahui oleh masyarakat. Dan rakyatnya itu sebenarnya banyak juga mengalami seperti itu. Nah, identik seperti itu menyampaikan sesuatu keadaan yang sama seperti itu dan dia bisa terlepas dari mungkin tuntutan-tuntutan untuk dianggap melanggar dalam hal mungkin pidana atau perdata gitu. Okay. Jadi itu disampaikan dengan cara yang padat, tapi itu sangat provokatif. Oke. Terkait dengan yang kita bahas sebelumnya Pak, sarkasme dengan kata-kata yang diganti oleh masyarakat kita. Banyak juga meme politik Pak yang lucu tapi juga bisa kita bilang menyindir di media sosial. Ini menurut Bapak, apakah meme politik seperti ini bisa menjadi kritik yang sehat atau bahkan menyesatkan Pak? Nah, ini menjadi dilema juga bagi kita penikmat media digital. Kadang-kadang meme-meme yang negatif itu menyampaikan suatu pendapat keadaan yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya. Tapi problemnya itu tidak ada tindak lanjut. Nah, kadang-kadang orang juga melihat apakah ini benar meme ini itu. Nah, kondisi seperti ini membuat orang kadang-kadang bingung.
apakah ini memang sesungguhnya atau sesuatu yang sebenarnya hanya sindiran-sindiran tanpa dasar. Nah, itu juga menjadi pekerjaan mungkin bagi beberapa pihak untuk bagaimana menyampaikan informasi itu dengan kalaupun sindiran, mungkin sindiran yang memang berdasarkan atau sindiran yang memang harus ditindaklanjuti. Oke, kalau kita lihat dari tujuan dan fungsinya Pak Hamid, mengapa aktor politik ini menggunakan eufemisme? Tujuan utamanya apa Pak? Ya, jadi biasanya eufemisme itu dilakukan oleh kelompok besar dan mungkin kita sebut juga mungkin penguasa penguasa. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang populer di tengah masyarakat. Contoh paling kecil, misalkan ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM Petramat. Wah, itu luar biasa sekali itu. Petramat yang dari 12 menjadi 16 itu kan membuat masyarakat itu, waduh, ini besar sekali ketakutan. Nah, tapi dalam format penguasa itu menyampaikan penyesuaian harga. Sama seperti harga bagaimana impor kita dari luar dengan kenaikan-kenaikan itu disesuaikan. Nah, tapi bagi kita masyarakat, maksudnya masyarakat yang merasakan, waduh, ini sebenarnya penyesuaian harga atau kenaikan harga? Itu juga menjadi cara bagi kelompok tertentu untuk meminimkan resistensi. Jadi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan itu bisa diminimalkan penolakannya oleh masyarakat. Oke, kalau sebaliknya Pak, mengapa sarkasme ini justru sering dipilih sebagai cara menyampaikan kritik politik? Nah, ini juga yang menarik. Sebagai orang Timur, memang kita agak terkejut juga munculnya sarkasme itu di akhir-akhir ini. Sebab kalau kita merujuk mungkin zaman 20 tahun sebelumnya, rasanya sindiran-sindiran kasar itu tidak terlalu banyak kita temukan. Karena kita orang Timur itu biasanya lebih halus, lebih sopan, mungkin lebih terbuka dengan sesuatu itu. Nah, tapi dengan sarkasme yang muncul seperti adanya salah satu mungkin pemerhati sosial menyebutkan otak sekolah, itu kan sesuatu yang kalau kita pikirkan kok terbatas sekali pemikiran itu. Nah, ini terjadi tidak menutup kemungkinan reaksi dari tidak adanya tindak lanjut atau juga jalan keluar yang direspon oleh masyarakat. Karena mungkin usul sudah berulang-ulang, kemudian masukan-masukan sudah berulang-ulang, tapi kurang didapat respon, maka muncullah sarkasme tersebut. Nah, dan sarkasme ini kadang-kadang begitu membuat kita agak terkejut juga, karena orang Timur, orang Indonesia sekarang itu kosakatanya itu tidak lagi halus, tapi sudah begitu sarkasme. Apakah pengaruh media sosial digital ini juga menjadi salah satu penyebabnya sarkasme sekarang ini banyak sekali, Pak? Ya, kita akui media sosial ini bisa menebus ruang dan waktu. Jadi kalau dulu untuk berkomunikasi itu ada tempatnya, ada waktunya. Tapi sekarang media digital itu tanpa ruang, tanpa waktu dia bisa berkomunikasi. Anak-anak atau kita lah itu di ruang privat sekali itu bisa berkomunikasi. Pukul 11 malam kita bisa berkomunikasi. Pukul 2 malam kita masih bisa berkomunikasi. Padahal kita di ruang masing-masing. Nah, kondisi media digital ini membuat orang menjadi terbiasa mengungkapkan karena keleluasaan media digital yang kita terima sekarang ini membuat orang itu menjadi mudah untuk menyampaikan mungkin kritik dalam bentuk sarkasme atau juga mungkin eufemisme dalam bentuk yang halus. Itu gitu. Lalu mengapa juga Pak sarkasme ini justru lebih mudah viral dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat informatif, Pak? Ya, biasanya sarkasme itu berita yang sama di jurnalistik, berita yang
punya rating yang tertinggi, biasanya itu berita-berita yang buruk. Jadi berita-berita yang maksudnya yang baik, biasanya itu jumlah offline-nya juga tidak itu. Nah, itu salah satu format kita terbiasa mencari berita-berita yang kita rasakan itu kurang baik buat kita. Dan biasanya efeknya itu efek sehari-hari. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang menyebut katakanlah itu orang yang kerdil, ya mohon maaf saja, misalkan anak-anak yang pertumbuhannya tidak bagus, itu disebut itu stunting, pertumbuhan yang kurang itu. Nah, padahal kalau sarkasme muncul itu dianggap kurang gizi, kemiskinan, dan biasanya masyarakat awam secara real biasa menggunakan dan merasakan kata-kata yang sarkasme itu. Oke. Kita ke YouTube dulu Pak, ini sudah ada beberapa pesan masuk di YouTube kita, ada dari Gea Widianti. Pak, gimana ya masyarakat bisa memverifikasi informasi ketika bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik ini terasa ambigu dan juga multitafsir, Pak? Silakan. Ya. Memang kita jujur, di pemerintahan kita itu ada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk menyaring atau juga mendapatkan informasi-informasi yang sesungguhnya. Nah, misalkan ada informasi tentang katakanlah itu masalah tentang penyalahgunaan, misalkan penyalahgunaan narkoba di satu lingkungan yang dia menjual secara bebas. Nah, tentu informasi itu tidak mungkin kita telan mentah-mentah. Kita akan bertanya kepada lembaga yang berkompeten. Dan biasanya ada BNN, ada juga mungkin kepolisian, ada juga camat, apa-apa yang bisa memberikan informasi apakah itu benar. Itu gitu. Nah, kondisinya itu yang kita rasakan itu kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan untuk memverifikasi berita itu tersebut benar atau salah. Dan problem yang menjadi menarik, pada waktu informasi itu disampaikan oleh orang banyak, kadang-kadang kita tidak menyaring lagi. Kita anggap informasi yang banyak tersebut itu sesuatu yang benar. Ini juga menjadi ambigu bagi kita. Jadi bagi kita mungkin yang memiliki kesempatan untuk berliterasi dengan benar, memang tidak bisa tidak kita harus melakukan cross check terhadap sesuatu itu. Jadi literasi itu bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa mencermati, dan juga bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari sesuatu yang ada. Itu yang harus kita lakukan. Terkait literasi nih Pak, ini ada lagi pertanyaan di kanal YouTube masih terkait literasi dari Rani Hanifa. Apakah baca buku saja cukup untuk memahami gaya komunikasi eufemisme dan sarkasme ini, atau memang harus melihat banyak contoh nyata di media? Ya, memang kita sangat minim sekali kalau kita hanya baca di buku saja. Jadi eufemisme itu biasanya selain kita mendapatkan informasi mungkin dari buku, juga mungkin dari media massa, media digital, kita juga harus merasakan lingkupan keadaan sehari-hari. Jadi kalau kita kesulitan dalam hal pangan, kalau ada muncul itu kata-kata rawan pangan, tentu kita akan merasakan apakah benar pangan yang ada di lingkungan kita itu memang kekurangan. Nah, jadi kita tidak hanya bisa hanya mendengar atau juga membaca tanpa kita mungkin mengetahui lebih lanjut dan merasakan tersebut. Jadi kalau misalkan contoh saja, di satu daerah, di satu kabupaten ada kesulitan di dalam memperoleh pangan. Itu beras, apakah minyak, apakah itu. Nah, tentu kalau pemerintah atau juga mungkin ada kelompok tertentu menyebut itu rawan pangan, mungkin itu dianggap kekurangan pangan yang bisa disebabkan produksi pangan yang berkurang atau kemampuan membeli pangannya itu yang kurang. Jadi orang-orang yang kita yang harus mencermati,
keadaan lingkungan kita untuk mendapatkan hal yang sesungguhnya. Jadi sikonnya itu harus juga kita maknai bagaimana lingkungan yang sesungguhnya. Baik. Betul. Kalau kita berbicara mengenai pengaruh polarisasi, Pak, ataupun kelompok pendukung tertentu terhadap cara seseorang menggunakan bahasa di media sosial ini sebenarnya seberapa besar, Pak, pengaruhnya? Ya, dalam politik memang ada dua aspek yang biasanya itu berseberangan. Ada pihak sebelah kanan, ada yang kiri. Mungkin juga ada yang abu-abu. Mungkin ada abu-abu. Nah, tentu pada waktu kelompok tertentu menyampaikan eufemisme dengan baik, tentu ini menimbulkan sesuatu timbal balik dari kelompok yang lain untuk menyatakan sikap. Jadi pembagian menjadi beberapa terpisah menjadi kelompok itu hal yang lumrah di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ada yang pro dan yang ada yang kontra. Yeah. Dan selalu akan muncul eufemisme yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk meminimkan satu hal, tapi akan juga muncul sarkasme dari kelompok yang lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kita tidak bisa hanya menerima keadaan kita akan mendapatkan eufemisme saja di dalam kehidupan atau sarkasme saja dalam kehidupan ini. Itu saling berdampingan sebenarnya. Selalu saling berdampingan. Tidak bisa satu-satu saja. Tidak bisa. Tapi apakah benar, Pak, saat ini bahasa ini bukan lagi sekedar alat komunikasi saja, tapi juga menjadi alat untuk membentuk opini publik, bahkan mempengaruhi juga cara masyarakat kita berpikir, Pak? Betul. Jadi awalnya bahasa itu digunakan hanya untuk menyampaikan masukan, untuk berkomunikasi. Tapi sekarang kalau kita perhatikan yang agak lebar, itu media massa itu sangat mempengaruhi dalam kebijakan-kebijakan mungkin regional, nasional atau internasional. Nah, kebijakan itu tidak bisa tidak itu digunakan, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk opini, untuk arah tujuannya. Contoh paling kecil, misalkan saja ada satu negara yang ingin katakanlah menyerang satu negara yang lain. Biasanya negara yang akan menyerang itu akan mengambil opini-opini atau membuat opini-opini untuk melegalkan apa yang dia inginkan. Maka di situ dimunculkanlah opini-opini yang belum tentu benar untuk melegalkan agar dia mampu mengambil dari satu negara tersebut atau satu daerah tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahasa memang sudah berkembang. Sekarang ini siapa yang menguasai bahasa dan dia bisa membuat opini, maka akan berangsur-angsur akan mulai diterima oleh masyarakat bahwa opininya itu sesuatu yang benar. Dan itu membuat kelompok tertentu akan menguasai dari apa yang akan diinginkannya itu. Oke, Pak Amin. Kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Dinda di Pak Jo. Silakan, Mbak Dinda. Iya, Bapak. Selamat siang. Saya mau bertanya, Pak. Selamat siang, Mbak Dinda. Di sosial media itu kan banyak banget ya, Pak, yang namanya sarkasme yang beredar. Nah, kira-kira opini-opini dalam bentuk sarkas itu apakah bisa mempengaruhi masyarakat umum untuk memahami informasi politik juga, Pak? Atau malahan karena bentuknya sarkas, orang-orang tuh jadi bingung gitu menerima informasi politik tersebut, malahan menganggapnya cuma lucu-lucuan aja. Jadi informasi politiknya tuh tidak tersampaikan dengan baik. Itu gimana ya, Pak, menurut Bapak? Terima kasih, Pak. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Mbak Dinda yang ada di Pak Jo. Silakan Pak Amin untuk menanggapi pertanyaan Mbak Dinda. Iya, Mbak Dinda. Kalau kita perhatikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengungkapkan perasaannya itu di media digital itu sekarang benar-benar terbuka sekali. Jadi menyampaikan sesuatu itu sarkasme yang ada yang dianggap lucu-lucu, kadang-kadang memang itu lucu dan membuat kita menjadi agak sedikit agak sedikit berkerut dan juga berpikir sebenarnya ini main-main atau enggak ya. Tapi kalau kita telusuri, kadang-kadang kelucuan itu ada sebab yang memang
tidak selesai. Jadi misalkan saja, contoh paling kecil, pembuktian sesuatu itu ya mohon ini saja, bagaimana panjangnya untuk pembuktian sesuatu kasus itu yang sampai bertahun-tahun nggak selesai. Ini kan dianggap lucu nih. Kadang-kadang bukti yang harusnya itu bisa diterima dengan secara sederhana, kemudian dibuktikan mungkin di depan satu mediasi, depan itu sudah bisa selesai, tapi itu tidak bisa pernah diselesaikan. Lama sekali, dan sampai sekarang orang juga bertanya-tanya, ini sebenarnya itu aparat kita yang berwenang sebenarnya ingin menyelesaikan ini dengan cepat atau tanda tanya. Itu juga menjadi menarik. Jadi lucunya itu pada waktu kita melihat isi dari sarkasme dengan keadaan di kita hari-hari. Itu yang terasa. Jadi kalau kita akan merujuk kepada media digital tentang penggunaan sarkasme itu, tentu bagi kita yang sedikit agak mendalami, tentu itu bisa kita sebut sesuatu itu kritik dengan cara yang membuat kita kadang-kadang itu marah, kadang-kadang juga lucu, tapi itu akan ada hubungan dengan keadaan lingkungan yang belum selesai biasanya. Oke. Apakah sarkasme ini selalu bermakna negatif, Pak? Ya, memang sarkasme itu penggunaan bahasa yang sebenarnya kritik yang dengan kasar, karena kritik yang diinginkan itu mungkin belum tertindaklanjut atau belum terpenuhi. Biasanya itu sarkasme itu sesuatu yang kalau kita mau jujur ya agak buruk. Jadi kalau orang mengkritik dengan baik itu biasanya masuk kategori ironi. Jadi dia bisa agak sedikit halus dalam kritiknya, itu dia bisa masuk kategori ini. Tapi kalau sarkasme biasanya memang kasar. Negatif, Pak ya? Kasar, ya. Di masyarakat ini kan kita sering sekali, Pak, mendengar istilah seperti penyesuaian tarif, penataan kawasan yang seperti Bapak jelaskan mengenai BBM tadi. Dan juga ada efisiensi tenaga kerja. Apakah itu memang contoh eufemisme, dan mengapa, Pak, istilah-istilah ini dipilih oleh pemimpin kita ataupun masyarakat luas? Jadi kebijakan dari penguasa atau pemerintah itu biasanya akan ada penerimaan dan akan ada penolakan. Nah, pemerintah itu berupaya bagaimana kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang populer itu bisa diminimalkan risiko penolakannya. Oleh karena itu, penguasa biasanya itu menggunakan kosakata atau kalimat yang kira-kira lebih halus, yang menyebabkan orang menjadi tidak merasa terugikan. Contoh misalkan penggusuran rumah-rumah di pinggir kali. Kalau misalkan dianggap itu pemerintah misalkan merobohkan rumah-rumah, tentu pemikiran orang-orang itu, waduh ini kayaknya tidak berperi kemanusiaan. Tapi dengan penggunaan penataan lingkungan, juga mungkin dengan penghijauan lingkungan, itu menyebabkan asosiasi masyarakat itu menjadi wah ini sesuatu yang sebenarnya baik untuk kita ikuti. Nah, jadi eufemisme itu ditujukan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh satu pengusaha itu kalau bisa itu penolakannya itu tidak terlalu besar, diminimalkan. Itu memang tujuannya. Oke. Kalau ada seseorang nih Pak yang menulis baik di ruang digital ataupun di media sosial lainnya, hebat sekali kinerjanya, banjir cuma 3 minggu baru surut. Nah mungkin ada seperti itu. Apakah itu sudah termasuk sarkasme Pak? Ya, jadi sepertinya pujian di awal, tapi sebenarnya itu bentuk pukulan di akhir. Pukulan di akhir itu yang kalau orang yang mengerti itu, wah ini kacau ini. Sebenarnya dia mengangkat saya setinggi langit, menjatuhkan saya ke jurang paling jurang sekali. Nah itu bagi penerima, maksudnya penerima kata-kata sarkasme, introspeksi yang paling dalam itu kalau muncul seperti itu.
Jadi seorang itu akan direspon apabila dia itu menindaklanjuti dari ucapan-ucapan dari masyarakat atau kelompok tertentu itu. Lalu mengapa Pak kalimat-kalimat seperti ini justru yang mudah sekali menarik masyarakat kita? Ya, mungkin masyarakat banyak merasakan. Banyak merasakan dan juga masyarakat melihat mungkin tindak lanjut dari apa yang diucapkan itu belum dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau bahasa Palembang itu ngeno di hati, ya, cocoknya gitu. Nah, ini kondisi yang harus kita terima, bahwa bahasa itu harusnya masuk dalam koridor komunikasi yang netral, yang harus kedua belah pihak bisa saling mendengar dan menerima. Itu. Baik, kita ke pesan WhatsApp lagi nih Pak, ada dari Lilis di kilometer 12. Saya sering lihat di media sosial postingan yang isinya sindiran atau ejekan ke tokoh politik itu malah cepat viral. Banyak yang kasih like, komentar, dan dibagikan. Kenapa ya Pak konten seperti itu justru lebih diminati dibanding penjelasan yang isinya data atau fakta? Memang secara real kita akui sesuatu yang baik itu biasanya tidak terlalu banyak direspon orang. Karena dianggap itu suatu kewajaran. Jadi kewajaran dalam menerima yang baik dianggap ya udah. Tapi sesuatu yang tidak baik dianggap itu ketidakwajaran. Maka akan dicari orang. Jadi orang-orang itu akan mencari berita-berita itu yang kalau kita lihat itu bombastis. Yeah. Kalau ada berita misalkan tentang indahnya suasana di daerah Pagar Alam, orang merasa biasa saja. Atau indahnya sore hari di tepian Sungai Musi, ya orang merasa ya udah biasa saja. Tapi pada waktu orang menerima berita ada di pinggir Sungai Musi itu, katakanlah itu ada tabrakan atau juga ada mungkin penculikan atau apa-apa, itu orang akan mencari itu berita itu. Nah, ini juga mungkin respon kita juga. Kita terbiasa mendengar atau juga berbicara sesuatu yang tidak baik. Yeah. Nah, mungkin ini juga menunjukkan karakter kita juga, bahwa kita itu sebenarnya suka dengan berita-berita yang tidak baik. Nah, prosentase kesukaan atau ketidaksukaan ini sebenarnya menentukan alur pikiran kita. Kalau terlalu banyak pikiran kita itu prosentasenya yang tidak baik, maka munculnya ketidakbaikan semua. Tapi pada waktu kita mungkin membiasakan untuk memperbanyak yang baik, mungkin info-info di sarkasme di media massa tentang hal-hal yang buruk, bagi kita mungkin tidak terlalu banyak kita like. Nah, itu juga menjadi mungkin kebiasaan dan karakter juga kalau kita terbiasa begitu. Makanya ada baiknya kita harus berpikir positif terus Pak ya? Sebaiknya begitu. Kalau ada yang sedikit negatif, ya maksudnya tidak melebihi yang positif. Ya. Tapi apakah literasi ini juga berpengaruh Pak terhadap pikiran kita yang terus-terusan berpikir negatif itu Pak? Harus, dan itu mempengaruhi. Jadi literasi itu kan memaknai sesuatu. Bisa kita melalui membaca, bisa melalui pengamatan, bisa melalui rasa. Jadi kalau kita itu dalam lingkungan yang kita selalu negatif, maka literasi kita itu akan membentuk otak pikiran kita. Nah, nanti keluarnya proses dari otak kita itu melalui lisan dan tulisan dan perbuatan. Kalau banyak yang masuknya itu yang negatif, nanti keluarnya banyak yang negatif. Jadi literasi kita itu sebaiknya dan harusnya kita harus banyak yang positif. Agar keluar melalui lisan, kemudian melalui ucapan, melalui tangan, dan juga perbuatan itu yang positif. Jadi pengaruh sekali kalau anak-anak didik kita diberikan literasi yang banyak negatif. Anak-anak katakanlah tingkat sekolah dasar. Yeah. Banyak menerima info-info yang negatif,
apakah itu dari temannya, apa mungkin dari gurunya, atau juga mungkin dari masyarakat sekitarnya, maka siswa tersebut akan mengeluarkan literasi yang banyak negatif juga. Pengaruh sekali itu. Oke. Terkait dampak dan pengaruh, Pak, ini kan disebutkan kalau eufemisme ini bisa meredam kepanikan kita, tetapi juga bisa mengaburkan fakta, Pak. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa, Pak? Nah, kita harus jujur, kalau terlalu banyak eufemisme itu tidak diselesaikan, maka itu sebenarnya menutupi kebenaran. Contoh tadi, misalkan kita menyebut apa yang kita sebut misalkan rawan pangan saja ya, rawan pangan, atau juga mungkin kalau yang sekarang ini agak sedikit bombastis, TKW kita yang dari luar negeri itu kan dianggap pahlawan devisa ya. Itu kan kosakata eufemismenya kan bagus kan, dan negara mendapatkan devisa dari mereka. Nah, tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya penyediaan tenaga kerja itu kan tugas pemerintah. Jadi kalau sampai negara kita banyak katakanlah mengekspor, atau juga mungkin tenaga kerja kita banyak di luar negeri, itu dianggapkan sebenarnya kita menutupi kesempatan di dalam negeri, berarti kurang. Dan kalau kita sebut juga itu devisa, pahlawan devisa, TKW itu, ini juga merujuk kepada sebenarnya tanggung jawab. Kita memisahkan satu keluarga yang utuh, ada suami, istri, anak dalam satu keluarga, tapi kita pisahkan, kita dorong seorang wanita itu untuk menjadi tenaga kerja TKW ke luar negeri sebagai devisa. Padahal itu sebenarnya kita membagi atau memecah itu keutuhan satu keluarga. Tanggung jawab itu harusnya itu harus kita tuntaskan. Jadi kosakata devisa negara itu mungkin, pahlawan devisa negara itu mungkin dalam jangka waktu tertentu itu benar, tapi untuk jangka waktu panjang itu perlu introspeksi, pengambil keputusan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya harus kita perbaiki, karena itu menutupi kenyataan yang sesungguhnya. Coba. Iya, betul. Kalau Mbak Bita harus ke luar negeri, misalkan, itu meninggalkan anak, meninggalkan suami, kemudian itu dianggap sesuatu yang pahlawan. Pahlawan itu kan baik kan? Iya. Itu baik. Tapi sebenarnya itu kan memisahkan keutuhan satu negara. Nah, itu yang mungkin dalam jangka waktu yang panjang menjadi pemikiran bagi pemerintah bagaimana sebenarnya tidak terus-menerus menggunakan eufemisme itu. Karena itu menutup sebenarnya inti dari cerita yang sesuai. Baik, ternyata ada dampak negatifnya juga Pak ya terkait penggunaan eufemisme ini Pak ya. Iya, Oke. Pak Amin, kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali masih di Dialog Literasi Digital bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pendengar tetaplah bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, artis cantik yang diculik. Siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain.
Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih bersama Anda Dialog Literasi Digital hanya di Pro 1 RRI Palembang. .4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar, kami hadirkan program Literasi Digital yang membahas mengenai eufemisme dan sarkasme dalam komunikasi politik di media digital. Silakan Anda sampaikan pertanyaan melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube kami juga di Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kita ke pesan WhatsApp dulu nih Pak Amin, sudah ada pesan WhatsApp masuk, ada dari Ibu Susi di Sukarami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya sering lihat berita di media sosial ini pakai istilah yang terdengarnya bagus, tapi setelah dibaca ternyata maksudnya beda. Sebagai masyarakat awam, gimana caranya supaya kami ini nggak gampang terkecoh sama pilihan kata seperti itu, Pak? Ya, berita itu kalau kita mau jujur, kadang-kadang antara judul dengan isinya itu kadang-kadang terbalik, berubah. Jadi ada perkembangan sekarang, orang akan membuat judulnya itu yang bombastis. Headline-nya harus bagus gitu Pak ya? Headline-nya bagus. Tapi isinya kadang-kadang tidak bersamaan. Tidak berkesesuaian. Nah, oleh karena itu, dalam format kita peningkatan literasi, memang sesuatu itu harus kita cari secara utuh. Jadi kalau kita membaca judul, memang idealnya kita tuntaskan sampai itu syukur-syukur kita ada mungkin bacaan-bacaan pendamping untuk mendapatkan, atau mungkin informasi-informasi pendamping yang bisa menyatakan apakah berita itu sesungguhnya atau tidak. Itu batasan literasi untuk kita meminimkan kekeliruan-kekeliruan di dalam menafsirkan suatu berita-berita. Baik, ada baiknya kita riset terlebih dahulu berarti Pak ya? Iya. Tidak harus percaya dengan satu website saja. Tidak, Pak? Tidak. Sama seperti kalau kita menerima kabar-kabar di grup WA, itu kalaupun kita menerima, ya harus kita konfirmasi dulu. Jadi jangan sampai kita menerima, baca, langsung sebarkan lagi. Nah, itu kadang-kadang kan beritanya itu berita yang sudah, karena beritanya itu kita ambil headline-nya saja, kadang-kadang kita lanjutkan lagi itu ke teman-teman. Padahal ada konfirmasi nanti tindak lanjut dari orang, oh ini berita yang 2 tahun yang lalu kok disampaikan lagi. Nah, tapi kita yang tidak maksudnya tidak hati-hati itu terus melakukan itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya ada baiknya kita baca secara lengkap Pak ya. Secara lengkap. Baik, literasi kita berarti harus ditingkatkan ya. Kalau tadi kita membahas mengenai eufemisme Pak dari dampak ya. Sementara kalau sarkasme ini kan memang bisa menjadi kritik sosial, tetapi juga ada potensinya juga muncul cyberbullying Pak ya. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi polarasi itu akan terbentuk menjadi biasanya 2 kelompok. Jadi mereka yang menggunakan bahasa sarkasme itu biasanya akan didukung oleh kelompok yang memang oleh karena itu kelompok-kelompok yang dalam satu barisan ini biasanya akan menambah berita-berita tersebut dalam bentuk yang mungkin dibully, terus ditambah, diperkembangkan. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau sekarang informasi itu terbuka dan
sangat bebas sekali. Mungkin kita perlu juga memahami bagaimana dulu informasi itu tidak bisa dikeluarkan secara mudah sebelum dulu itu dilakukan penyaringan oleh Departemen Penerangan dulu. Nah, jadi berita-berita baik itu yang dari penguasa ataupun masyarakat biasanya ada saringan dulu. Tapi sekarang kan tidak ada lagi. Yeah. Kebebasan itu membuat orang itu cepat sekali menyampaikan pendapat kritiknya. Kalau itu kelompoknya itu kelompok sarkasme, maka dia akan melakukan kritik tambahan kepada apa yang dibuat oleh berita yang pertama. Jadi dia terus tambah itu. Maka muncullah bully tadi. Kemudian itu tidak bisa dipungkiri. Apakah Bapak melihat kualitas diskusi politik di media sosial sekarang semakin membaik atau justru semakin didominasi oleh saling sindir, Pak? Kecenderungannya begitu. Jadi tidak kita lihat di media digital secara umum sekarang, debat yang ada di media massa saja, media elektronik, itu debat tatap muka, itu orang sudah tidak lagi memperlihatkan tenggang rasa terhadap lawannya. Apalagi di media digital. Terserah jari mereka saja, Pak ya? Iya. Jadi sekarang debat yang diproduksi oleh mungkin beberapa televisi itu kan sangat terbuka sekali. Yeah. Dan debat itu kadang-kadang hampir sampai dengan debat bentrok fisik. Jadi bukan lagi kata-kata, tapi sudah hampir baku fisik. Itu debat yang tatap muka aja. Apalagi debat yang ada di media digital. Waduh enggak ada lagi yang itu. Tidak ada lagi yang menyaring. Terus begitu. Tidak ada batasan lagi kalau di media sosial. Nah, terkait ini Pak, netizen ini ataupun pengguna sosial media ini kan lebih suka menyindir daripada ngomong langsung, Pak, kalau di era sekarang. Apakah itu memang lebih efektif atau malah bikin orang salah paham, Pak? Ya, itu tidak terlepas juga dari kita orang Timur. Yeah. Kita orang Timur itu biasanya tidak langsung, maksudnya to the point, untuk menyampaikan sesuatu sikap, tidak. Biasanya itu sindiran-sindiran itu sering kita kemukakan. Saya melihatnya latar budaya kita sebagai orang Timur itu biasanya menyampaikan itu dengan cara yang bagus, tapi ujungnya itu sesuatu yang tidak bagus. Sarkas tadi Pak ya? Sarkas tadi. Nah, jadi sejarah kita sebagai orang Indonesia yang tutur katanya sopan, apa-apa itu juga membentuk bagaimana sindiran-sindiran yang kita lakukan itu. Itu yang terjadi. Oke, kalau kita dampaknya ke anak-anak muda sekarang Pak, dampaknya bagi generasi muda yang setiap hari mengonsumsi konten politik di media sosial ini seperti apa Pak? Nah, ada kecenderungan di beberapa anak muda sekarang yang kurang peduli terhadap isi momen dari isi berita yang ada di media digital. Karena mereka menganggap apapun yang diberikan, informasi yang diberikan, kritik yang diberikan, masukan yang diberikan, kenyataan di lingkungan tidak sama, tidak pernah berubah. Akibatnya rasa ketidakpedulian itu tinggi sekarang. Jadi kita rasakan anak-anak muda juga tidak terlalu kuat nasionalisme dalam pengertian menghadapi 17 Agustus saja biasa-biasa saja. Iya. Karena melihat mungkin keadaan tauladan orang-orang yang mungkin di atas yang dianggap yang harusnya menjadi tauladan tidak memberikan tauladan. Jadi rasa nasionalisme 17 Agustus itu ya dianggap biasa-biasa saja. Nah, itu juga menjadi menarik. Oke, kita kembali ke pesan WhatsApp Pak, ada dari Rudi dari Kalidoni. Menurut Bapak, mana yang lebih berbahaya untuk masyarakat Pak? Apa bahasa yang terlalu halus sampai menutup fakta atau bahasa yang terlalu kasar sampai bikin masyarakat ini makin terpecah Pak? Nah, dua-duanya tidak ada yang baik. Dua-duanya. Jadi dalam jangka waktu pendek, mungkin masih bisa dipahami eufemisme itu sesuatu yang baik. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, berarti ada ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah.
keadaan yang menutupi kekurangan. Itu tidak baik. Eufemisme. Begitu juga sarkasme. Mungkin dalam jangka waktu pendek bisa membuat orang itu menjadi terkejut untuk bergerak. Tapi kalau sarkasme itu dilakukan terus-menerus, itu namanya penghinaan terus-menerus. Dan itu bisa membuat benturan yang bertambah luas. Jadi gap antara kelompok A dengan kelompok B itu tidak akan pernah selesai. Karena dilakukan dengan kata-kata sarkasme yang terus. Jadi dua-duanya dalam jangka waktu yang panjang itu buruk semua. Tidak ada yang baik sebenarnya. Tidak ada yang Kalau baik. berlebihan Pak ya. Kalau berlebihan. Oke. Baik Pak Amin, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebagai penutup Pak, bagaimana cara agar masyarakat kita ini tetap kritis terhadap isu politik tetapi tidak mudah terjebak Pak oleh eufemisme maupun terbawa arus sarkasme yang berlebihan. Silakan Pak. Jadi dalam format penutup ini mungkin tidak salah kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang harus diberikan kemampuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terus meningkatkan literasi kita. Jadi literasi kita bisa kita ambil itu baik itu dari mungkin informasi dari buku, dari majalah, juga dari media massa, dari media cetak itu untuk terus kita tingkatkan. Peningkatan pemahaman literasi yang baik itu akan bisa mengambil keputusan apakah eufemisme itu bermanfaat, apakah sarkasme itu bermanfaat atau itu tidak. Dengan tingginya literasi kita bisa mengambil kebijakan yang paling baik dari yang baik. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Aminul Latif SLMPD Widya Bahasa Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali hari ini Pak atas informasi mengenai eufemisme dan juga sarkasme dalam komunikasi politik di media digital. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang yang telah bergabung baik melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Saya Elvira Damayanti beserta seluruh tim pamit undur diri dari program Literasi Digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sama-sama. Baru saja Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Dari kita, untuk ruang digital yang lebih sehat dan aman. Sampai jumpa.